9 FM Radio Al-Hikam Sangatta. Selamat malam buat sahabat Al-Hikam. Lagi insya Allah 1 jam ke depan akan kita ikuti ruqyah secara online, baik lewat radio maupun lewat Facebook. Jadi para pendengar, pemirsa sekalian bisa mengikuti di rumah masing-masing. Jadi nanti bisa kontak atau bisa WA di nomor khusus malam ini aja ya, 082 330 732 879. Saya ulangi lagi, Anda bisa kirim WA atau bisa telepon di WA aja mungkin lebih efektif. Jadi biar tidak berebut, nanti bisa langsung WA di 082 330 732 879. Alhamdulillah pada saat ini sudah hadir di studio beliau yang akan memimpin ruqyah pada malam hari ini. Beliau Ustadz Sismanto MKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini kabarnya. Sebelum acara kita mulai, mungkin ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh para marki. Tapi kalau istilah lebih gampangnya apa ya, marki ini ya para orang yang sakit, penderita atau yang mau berobat. Barangkali ada yang perlu dipersiapkan, silahkan dijelaskan dulu, Mas Sis. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para marki dan marki ya, saya sebut marki itu adalah objek dari ruqyah ya. Marki itu subjek laki-laki, sementara markiyah itu adalah subjek perempuan. Lah, sebagaimana di flyer yang disebarkan oleh Radio Al-Hikam, bahwa untuk mengikuti prosesi pengobatan ruqyah secara on air dan sekaligus streaming Facebook ini, tentu yang pertama tolong disiapkan segelas air ya, segelas air, atau kalau misalkan sekaligus dijadikan untuk terapi hariannya bisa menggunakan air-air yang lain gitu, misalkan pakai ember, air galon, atau kalau perlu misalkan jedingnya diangkat. ya, kalau perlu ya bisa jadi jedingnya, atau air mineral itu bisa ditaruh di depannya. Kalau garam nggak bisa ini untuk tambahan Ya, bisa juga. Jadi kalau misalkan ingin lebih bagus lagi, tambah sedikit garam, khususnya garam grosok ya, garam yang grosok, ya, dari petani itu. Ini untuk apa ini, khususnya untuk garamnya ini? Jelaskan. Garam itu sebenarnya ada, kalau secara medis itu kan memiliki kandungan partikel atau ion-ion yang dapat, khususnya apalagi kalau di malam hari, kalau dibuat mandi atau dibuat minum, ini cocok untuk khususnya masalah rematik ya. Okay. Dan juga kalau misalkan ada yang divonis penyakit gondok atau gondong, itu ini cocok ya, bisa diminum, bisa juga dioles-oleskan di bagian gondok yang sakit. Jadi tadi air di gelas, bisa air di gelas, misalkan air kalau segini, memang kurang bisa ditambah. pakai Terus galon. harus wudhu apa enggak ini? Terus bagi yang men atau yang berhalangan bagaimana? Kalau bisa yang lebih afdol itu berwudu ya. Tetapi kalau misalkan tidak berwudu juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan mens itu nggak apa-apa, mengikuti nggak apa-apa. Terus untuk yang non muslim bisa juga. Artinya bahwa ini kan media pengobatan, bahwa istilahnya bahwa Al-Quran ini kan
lil alamin ya, artinya Rahmatan lil ya alamin. rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan Semesta spesifik untuk alam. orang muslim, bahkan non muslim bisa, bahkan untuk hayawan, hewan, bahkan untuk tumbuh-tumbuhan itu juga. Jadi kalau bisa. ada kerbau lagi sakit ini bisa. Ya, bisa lah seperti itu. Tapi nanti ya kalau itu dilakukan ya sungkan sama dokter hewan lah ya. Baik, perlu dijelaskan terlebih dahulu. Jadi ini ruqyah ini bagaimana sih, atau sistemnya bagaimana, metodenya bagaimana, dan lain seterusnya. Monggo sebelum kita melangkah lebih jauh dan sebelum kita memulai ruqyah ini. Saya akan memulai tentang definisi dari ruqyah. Iya. Jadi ruqyah itu merupakan apa ya? Intinya adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an disertai tiupan. Tiupan ya, bukan dengan ludah. Makanya niupnya itu cukup apa aja ya istilahnya, cukup udaranya saja, bukan oh, itu noise agak mengganggu. Apa ya istilahnya? Jadi cukup dibacakan kemudian ditiupkan, bukan dengan ludah ya. Kalau ludah namanya ngidoni atau meludahi. Nyembur. Kalau ya nyembur ya. Itu definisi dari ruqyah ini. Jadi kalau orang-orang zaman dulu, sesepuh-sesepuh yang mungkin masih agak ada pemahaman ilmu kuno, itu justru malah ludah yang prioritas ini, bukan semburnya, bukan tiupannya ini. Ini yang Atau ini pemahaman yang salah mungkin. Ya, ini barangkali sanad keilmuan yang berbeda ya. Sanad keilmuan yang berbeda, kemudian metode yang berbeda. Yang sepanjang yang saya ketahui, bahkan dari guru saya dari guru-gurunya, ini ya cukup dengan tiupan, bukan dengan ludah. Bahkan yang unik ya, kalau dulu itu ruqyah itu kan agak ke Arab-Araban ya. Jadi coba kita masuk ke kearifan lokal lah. Kalau di kampung orang Jawa misalkan nyebutnya istilahnya adalah suwuk atau suwuk ya. Suwuk. Kemudian kalau orang bahasa Indonesia mungkin jampir ya, jampi, membacakan jampi. Itu persamaan dari ruqyah dengan suwuk ataupun jampir ya. Pada prinsipnya adalah mereka sama-sama membacakan sesuatu disertai dengan tiupan. Jadi kalau dengan ludah ini mohon maaf kayaknya kurang pas. Jadi kalau misalkan sakit itu kena ludahnya itu bisa sembuh gara-gara kena ludahnya itu. Karena apa? Ya kaget kena ludah. Tapi dulu saya pernah itu ingat waktu masih kecil sekali. Jadi dulu itu ada, kalau di kampung saya ada namanya Mbah Matal. Jadi kalau ada orang kena ular, kena kalajengking, ini enggak sekedar diludahi tapi dijilati. Iya, ada yang model gitu. Ini terlepas dari metode yang digunakan ya, masing-masing punya cara. Bahkan saya dulu waktu nyantri itu pernah mendapat atau pernah sakit ini ya, apa namanya, udun, bisul ya, bisul. Ada apa istilahnya, stereotip dari masyarakat begitu. Ketika ada seseorang itu yang udunen, yang bisulen dihitung, jangan dihitung, nanti bertambah. Ternyata besok atau setelah 1, 2, 3 hari itu langsung bertambah ini udunnya itu. Bahkan sampai saat itu saya itu memecahkan rekor sampai 34 ya.
34 bisul secara serentak. Ini di kaki kanan, kaki kiri hampir tidak bisa berjalan. Nah, yang dilakukan biasanya itu di pantat. kalau di pantat itu nggak apa-apa. Yang lebih horor lagi itu di bawahnya skrotum ya. Skrotum itu ya di bawahnya testis itu ada loh yang udah sebetulnya. Saya punya teman yang apa bisulan di situ. Lah, yang dilakukan unik ya. Waktu itu kebetulan yang jampiernya atau sukernya itu adalah kebetulan nenek saya. Itu malah menggunakan media kok bawang ya, bukan bawang ya, yang biasanya keluar minyaknya terus dipakai ini supaya kumisnya tumbuh itu apa namanya? Kemiri. Dia menggunakan kemiri gitu ya. Yang dia baca kurang tahu apa yang dia baca. Kemudian yang saya dengarkan begini, setelah kemiri itu dibacakan begini, kalau saya sederhanakan bunyinya begini ya. Hei bisul, jangan kau tumbuh bisul di cucuku ini selama kemiri ini tidak tumbuh. Kemudian kemiri itu setelah ditiup begitu ditanam di abunya pawon itu. Kalau dulu kan pawon itu menggunakan kayu ya. Nah, secara nalar kemiri itu kalau sudah ditanam di abu di depan bara api itu kan nggak mungkin tumbuh ya. Tapi ya, alhamdulillah dengan cara yang unik itu ternyata ya alhamdulillah sembuh juga. Ini sebuah metode termasuk tradisional yang jadi kalau masalah bisul ini pengobatan tradisionalnya memang macam-macam. Iya. Dulu ada yang pakai tebok bosok. Tebok bosok, terus apa lagi ya? Terus yang aneh lagi ini sakit gigi, ini pakai coro kecoa ini dioles-oleskan sini keluar ulatnya. Lah ternyata di dalam kecoa ini sendiri memang sudah ada ulatnya. Iya. Saya pernah menangani kasus sakit gigi ya. Insya Allah dengan izin Allah itu nggak sampai 5 menit langsung sembuh. Coba lihat di YouTube yang sudah diupload di teman JRA juga itu. Jadi cukup kita totok sakit gigi, alhamdulillah nggak sampai 5 menit sembuh. Padahal biasanya kan ceritanya ibunya tuh bingung ya, malam-malam hari jam 12 ketika saya penanganan kasus anak lumpuh gitu, bingung mencari akar apa ya yang biasa mereka gunakan untuk itu. Kemudian saya tanya, "Bu, cari apa?" "Cari akar," begitu. Biasanya siapa? Akar itu direbus, direndam begitu, kemudian dipakai kumur-kumur dan diminumkan. Nah, bawa ke sini anaknya, Bu. Terus tanya begini, biasa ya kalau saya pakai kopiah kadang-kadang ditanya tentang ini ya, material mungkin ya. Syaratnya apa, Pak? Syarat, saya itu bingung. Ini paling tanya tentang masalah tarif ini. Nggak pakai syarat, Bu. Syaratnya cuma satu. Yang penting anaknya mau. Alhamdulillah anaknya mau. Nggak sampai 5 menit saya pegang gini. Nah, dengan izin Allah, alhamdulillah sembuh. Ini pulangnya di akhirnya gimana persyaratan tadi? Tetap kita nggak. Jadi kita tidak gini, tapi yang ini gini tapi tidak kita tidak. Dan alhamdulillah nggak usah tapi ini gini ya, alhamdulillah kalau misalkan ada teman-teman kebetulan anggota saya ya di Sangatta Utara, Sangatta Selatan itu ada 70-an anggota JRA, tidak ada satupun yang memasang tarif. Kalau ada yang memasang tarif, laporkan saja ke saya. Iya langsung. Jadi pemirsa, saya ini juga termasuk anggota beliau ini. Jadi wah, ini nih guru saya ini salah satu. Sama-sama gurunya. Baik, tadi disampaikan bahwasanya ini adalah pengobatan dengan metode Al-Qur'an ya. Atau nanti murni Al-Qur'an ataukah masih ada doa-doa yang lain, barangkali sholawat atau hizib atau yang doa-doa yang lain? Utamanya sebenarnya Al-Qur'an ya, utamanya Al-Qur'an. Cuma kiai-kiai NU, kiai-kiai dulu, para guru-guru itu selalu yang paling terpenting itu adalah tawasul ya. Tawasul sehingga nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kadang ditambah dengan sholawat, ditambah dengan doa-doa yang biasa yang dipakai kalau misalkan doa yang berkaitan dengan ini biasanya di Jamiah Ruqyah Aswaja ya. Mohon maaf barangkali ada sahabat-sahabat Ruqyah
komunitas ruqyah di luar sana tidak memakai doa ini juga tidak masalah. Yang penting adalah Al-Qur'annya itu ya. Ini biasanya kita menggunakan doa, kalau doanya Imam Syafi'i. Itu yang biasa kita pakai. Kita sedikit lagi saya mau bertanya ini tentang apa saja yang mungkin ini bisa diobati atau dijadikan sarana berobat bagi para pasien ini. Penderita penyakit apa saja, penyebab apa saja. Mungkin ada yang karena santet, ada yang karena ketempelan, ada yang karena nginjak kucing di tengah hutan, atau apa saja mungkin bisa disampaikan. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin ya. Saya bacakan sebuah ayat biar kayak ustadz. Bahwa Tuhan itu menurunkan Al-Qur'an itu sebagai obat ya. Wa rahmatan lil mukmin, bagi orang yang beriman. Lah, mindset di masyarakat tentang ruqyah itu kan identik dengan hal gaib ya. Ini sebuah mindset yang salah kaprah. Ada nyerempet ke situ iya, tapi tidak harus. Sakit apapun yang paling utama dan utama Al-Qur'an obatnya. Baik medis apapun, psikis ataupun non medis. Contoh, saya kasih contoh. Ada barangkali kalau misalkan lihat live ini ya, ada yang kasus lupus. Ini kan murni medis. Ada yang kasus misalkan lumpuh atau stroke, ini kan murni medis. Ada yang kasus psikis itu kenakalan remaja, tentang misalkan labil, nggak bisa santui begitu. Ini kan kasus-kasus psikis. Kecanduan game, kecanduan rokok, narkoba. Ini bisa diobati dengan ruqyah. Termasuk kecanduan janda juga bisa. Kecanduan ini judi bisa juga. Jadi bisa. Kalau yang kecanduan janda banyak. Ketua. Kolektor. Baik, mungkin ini para pemirsa dan para pendengar sudah siap mungkin barangkali, atau langsung kita mulai atau gimana? Kalau kita mulai berarti saya harus undur diri dari peradaban ini. Ya. Sekali lagi sebelum kita mulai, sambil saya sholawatan mungkin 5 menit lagi persiapan ya. Persiapan, saya ingatkan ulang, siapkan air putih, segelas air putih minimal, dan kresek, jaga-jaga kalau misalkan ada reaksi. Karena kadang-kadang ya, tidak mesti itu orang di ruqyah itu muntah, tidak mesti. Tapi biasanya muntah. Lebih-lebih yang kasus penyakit kayak asam lambung, kolesterol, terus penyakit dalam itu biasanya cenderung muntah. Jadi untuk mengeluarkan penyakit ini bisa lewat muntah, bisa lewat kencing, bisa lewat BAB, bisa lewat kencing, bisa lewat keringat, bahkan bisa lewat hanya sekedar sendawa ya. Apa ya? Glegeen ya, sendawar. Baik, ini Mas Sis, karena ini biar lokasi ini biar lebih steril, karena saya ini bikin tidak steril ini tempat. Biar lebih steril, lebih enak, lebih leluasa, saya tak pamit dulu kepada para pemirsa dan pendengar semua. Ini langsung dihandle oleh beliau Bapak Ustadz Sismanto. Jadi saya sebagai pengawal dan pembuka, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.